مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat, kesehatan dan kesempatan yang diberikannya pada hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta kita selaku umatnya yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit tausiah atau ceramah pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya saya menyadari bahwa saya bukanlah orang yang paling alim, bukan pula orang yang paling banyak ilmunya. Oleh karena itu, apabila dalam penyampaian nanti terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali disibukkan dengan berbagai urusan dunia, mulai dari urusan pekerjaan, pendidikan, keluarga, hingga berbagai persoalan yang datang selisih berganti. Kadang-kadang kesibukan tersebut membuat kita lupa untuk sejenak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, bahkan terkadang lupa bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Padahal sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki bukan hanya diukur dari banyak harta, tingginya jabatan, atau besarnya kesuksesan yang kita raih. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika hidup, ketika dipenuhi rasa syukur, serta ketika kita mampu menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang singkat ini, marilah kita bersama-sama membuka hati, meluruskan niat, dan mengambil pelajaran dari apa yang akan kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini dapat menambah ilmu dan memperkuat iman, serta menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memanfaatkan waktu yang ada untuk mendengarkan dan merenungkan setiap nasihat yang disampaikan, karena bisa jadi satu kalimat yang kita dengar hari ini menjadi sebab berubahnya hidup kita menjadi lebih baik, menjadi sebab bertambahnya keimanan kita, dan menjadi jalan datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, marilah kita bersama-sama menyimak kajian atau ceramah yang akan disampaikan dengan penuh perhatian dan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada majelis kita pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya Delta Nati Pratiwi menyampaikan sedikit tausiah yang bertema tentang zakat. Hadirin sekalian, kalau saya bertanya kepada kita semua, siapa yang ingin hartanya berkah, siapa yang ingin rezekinya lancar, dan siapa yang ingin hidupnya tenang? Saya yakin kita semua di sini ingin hartanya berkah, rezekinya lancar, dan hidupnya tenang.
Namun seringkali tanpa kita sadari, kita ingin rezekinya berkah tapi lupa menjalankan salah satu kewajiban yang menjadi sebab datangnya keberkahan tersebut, yaitu zakat. Sebagian orang mengira bahwa ketika mengeluarkan zakat, hartanya akan berkurang. Padahal dalam Islam justru sebaliknya, harta yang dizakati akan dibersihkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, "Uzmina amwalihim shadaqatan tuharuhu wa tazakkahi biha wa shalah alaihim inna sholata sakanu lahum wallahu sami'un alim." Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa zakat bukan hanya membersihkan harta, tapi juga membersihkan hati, pikiran, dan membersihkan sifat kikir, tamak, dan terlalu cinta dunia. Mengapa zakat itu penting? Hadirin yang berbahagia, coba kita bayangkan, dari sekitar kita mungkin ada orang setiap hari bingung mencari makan. Ada anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya biaya, dan ada janda yang harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Sementara di sisi lain, ada orang yang diberi zakat lebih oleh Allah. Maka zakat menjadi jembatan yang menghubungkan mereka yang mampu dengan mereka yang membutuhkan. Dengan zakat, kesenjangan sosial dapat berkurang. Orang kaya tidak semakin jauh dari orang miskin, dan orang miskin tidak merasa ditinggalkan. Contoh sederhana dalam kehidupan, yaitu misalnya ada seorang pedagang yang memperoleh keuntungan besar setiap bulan. Ketika ia menghitung zakatnya dan mengeluarkan sebagian hartanya untuk yang membutuhkan, mungkin secara matematika uangnya berkurang, tetapi seringkali setelah itu usahanya semakin berkembang, pelanggan semakin banyak, dan hatinya menjadi lebih tenang. Mengapa? Karena dalam hartanya sudah tidak ada lagi hak orang lain yang tertahan. Sebaliknya, ada orang yang sangat takut bersedekah dan berzakat karena khawatir miskin. Padahal semakin ditahan, justru hidupnya semakin terasa sempit dan tidak tenang. Karena keberkahan harta tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi dari manfaatnya. Saya punya satu kisah yang dapat kita jadikan contoh, yaitu ada seorang petani yang setiap panen selalu menyisihkan sebagian hasil panennya untuk diberikan kepada fakir miskin. Tetangganya sering mengejeknya, "Kenapa hasil panenmu dibagi-bagi? Nanti berkurang." Namun petani itu menjawab, "Saya tidak takut miskin karena memberi. Saya justru takut miskin karena saya tidak berbagi." Beberapa tahun kemudian, sawah petani tersebut tetap subur dan hasil panennya melimpah. Sementara itu, banyak sawah lain yang mengalami gagal panen. Inilah salah satu bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau berbagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami pentingnya zakat, muncul pertanyaan, siapa yang berhak menerima zakat? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan para hamba, para sahaya untuk dibebaskan, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah mengetahui maha bijaksana. Dan 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut, yaitu yang pertama, yaitu adalah fakir. Hadirin sekalian, fakir adalah orang yang hidupnya sangat kekurangan. Jangankan untuk kebutuhan 1 bulan, untuk makan hari ini saja kadang masih bingung. Contohnya, ada seorang nenek yang tinggal sendirian, dan untuk makan sehari-hari harus menunggu bantuan dari tetangga.
Yang kedua, ada miskin. Kalau fakir hampir tidak punya apa-apa, maka miskin masih memiliki penghasilan tetapi belum cukup. Contohnya, ada seorang tukang ojek yang penghasilannya 50.000 sehari. Uang itu harus digunakan untuk makan, membayar listrik, biaya sekolah anak, dan kebutuhan lainnya. Yang ketiga, ada amil. Amil adalah orang yang mengurus zakat, mulai dari pengumpulan, mencatat, menghitung, hingga menyalurkan kepada yang berhak menerima. Yang keempat, yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Mereka seringkali membutuhkan bantuan agar lebih semangat belajar agama dan menjalankan kehidupan sebagai orang muslim. Contohnya, seorang yang baru masuk memeluk Islam dan ditolak oleh keluarganya sehingga mengalami kesulitan ekonomi, maka zakat dapat diberikan untuk membantu dan menguatkan hatinya. Yang kelima, ada riko. Pada zaman dahulu, masih ada sistem perbudakan. Jadi, rikob adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Karena sekarang perbudakan hampir tidak ada lagi, golongan ini jarang ditemukan. Namun, pelajaran yang bisa kita ambil adalah Islam sangat menghargai kebebasan dan martabat manusia. Yang keenam, ada gharimin. Gharimin adalah orang yang memiliki utang dan tidak mampu membayar. Tetapi utang tersebut digunakan untuk hal yang baik dan penting, bukan untuk berfoya-foya. Contohnya yaitu seorang ayah terpaksa berhutang untuk membiayai operasi anaknya yang sedang sakit. Setelah itu, ia kesulitan untuk melunasi utang tersebut karena penghasilannya yang sangat kecil. Orang seperti ini termasuk gharimin dan berhak menerima zakat. Yang ketujuh, ada fisabilillah. Fisabilillah berarti orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya seperti kegiatan dakwah, pendidikan Islam, membangun fasilitas keagamaan, atau program sosial yang memberikan manfaat bagi umatnya. Golongan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya membantu individu, tetapi juga membantu perkembangan umat Islam secara keseluruhan. Yang kedelapan, ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan lalu kehabisan bekal. Contohnya, seorang mahasiswa yang sedang melakukan perjalanan untuk kuliah atau belajar, kemudian kehilangan dompet dan tidak memiliki biaya untuk pulang. Meskipun sebenarnya di kampung halamannya ia tergolong mampu. Saat dalam perjalanan ini, ia berhak menerima zakat karena sedang mengalami kesulitan. Itulah tadi 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi, zakat tidak boleh diberikan sembarangan. Allah sudah menentukan siapa yang berhak menerima zakat. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.